Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi dan sukses selalu dengan sejuta informasi dan cara. Pada momen kali ini, saya akan berbicara tentang seorang pendiam. Mungkin di lingkungan kita, tak jarang ditemukan seorang pendiam. Di sekolah, di kampung, di kota, dan dimanapun. Saya yakin hampir 70% orang yang mau menonton video ini adalah mereka yang memiliki sifat pendiam. Ya kan? Berbicara tentang pendiam, pasti berbicara tentang seorang yang lugu, sebagiannya cupu, sederhana, kuper, atau kurang pergaulan, dan datar-datar saja orangnya. Dia itu diganggu diam, dimarahi diam, dinasihati diam. Ditanya juga kadang-kadang diam saja. Kalaupun menjawab, kadang hanya kata iya, oke. Itu saja. Nyebelin bukan? Kadang juga si pendiam itu gak asik banget kalau diajak bicara. Jarang mau diajak jalan. Kadang juga terkesan sombong, padahal sebenarnya enggak. Dan lebih parahnya lagi, si pendiam itu jujur nih ya, teman-temannya itu kurang banget. Ya, kurang banget. Karena si pendiam itu selalu berkurung diri di dalam rumah. Kalaupun dia keluar, ya paling di sekolah. Palingan juga duduk-duduk saja di dalam kelas. Tapi ketahuilah, orang-orang pendiam itu memiliki keistimewaan yang bahkan tidak dimiliki oleh orang-orang yang banyak bicara. Berikut keistimewaan mereka yang akan membuat kamu takjub. Si pendiam itu adalah pendengar yang baik. Tahu nggak? Saat kamu bercerita dan mengeluarkan semua ceritamu pada si pendiam, entah marah, curhat, atau apapun, jika kamu bercerita pada si pendiam, ia akan menjadi pendengarmu yang paling setia sampai kapanpun, sampai kamu menyelesaikan apa yang kau bicarakan. Meskipun tidak ada solusi dari dia, si pendiam itu, tapi yang harus kamu ketahui adalah dia yang setia mendengarkan ceritamu dari awal sampai selesai, lagi dan lagi, tanpa bosan sedikit pun. Meskipun sebenarnya dalam hatinya ya bosan. Si pendiam itu adalah orang yang paling mengerti perasaan orang lain. Saat ada masalahmu, si pendiam mendengarkan dengan baik. Karena ia mengerti perasaanmu. Ia tidak akan sungkan menolong orang, meskipun harus dari mereka yang meminta pertolongan itu. Ia tidak suka berbicara hal-hal yang bisa menyakiti perasaan orang lain, karena ia selalu berhati-hati dalam berbicara. Ia memang orang yang paling pengertian, termaksud mengerti dengan kesusahan orang lain. Saya memiliki seorang teman pendiam. Ia paling mengerti, bahkan ia rela membagi kerja kerasnya dengan orang lain. Suatu pagi, kejadian ini pada saat SMA. Saya masuk di kelas, dan pagi itu tidak seperti biasanya, meja si pendiam temanku itu full, alias didekati oleh banyak orang. Wow, luar biasa, tidak seperti biasanya kan? Ternyata, usut punya usut, mereka pada beramai-ramai menyalin alias mengcopy tugas teman pendiamku itu. Dan teman pendiamku itu biasa saja. Coba bayangkan, apakah kamu mau tugas yang susah payah kamu kerjakan semalaman sampai tidak tidur disalin begitu saja oleh temanmu? Biasanya kalau orang-orang pintar di kelas itu nggak mau ya. Kalau tugasnya itu dikerjakan semalaman mau disalin-salin begitu saja, biasanya mereka nggak mau. Itu fakta. Berbeda dengan si pendiam ini, ia dengan ikhlasnya memberikan kepada temannya untuk menyalin tugasnya.
Si pendiam itu adalah orang yang paling disiplin. Mengapa si pendiam saya katakan orang yang paling disiplin? Tahu nggak? Kebanyakan orang pendiam itu malu dilihat banyak orang. Jadi pendiam itu datang ke sekolahnya itu selalu tempo. Karena malu berbarengan dengan orang yang nggak akrab dengan dia. Si pendiam juga nggak suka mendapatkan hukuman karena tidak disiplin dalam segala hal. Makanya itu mereka selalu disiplin agar tidak terlalu berurusan dengan banyak masalah yang membuatnya dihukum. Si pendiam itu selalu berbahasa yang sopan. Mengapa si pendiam saya katakan selalu berbahasa yang sopan? Ya, karena mereka tidak ingin mengecewakan orang lain karena perkataannya. Mereka selalu berhati-hati dalam berkata. Sekalipun diejek, ia tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti orang yang mengejeknya tersebut. Wow, luar biasa kan? Sekali si pendiam berbicara, omongannya sangat berkualitas. Banyak bicara memang bukan hobi si pendiam, karena hobinya adalah diam. Tapi sekali ia berbicara, bicaranya itu sangat berkualitas. Sampai banyak orang yang berdecak kagum dengannya. Ia juga nggak suka menggosip. Karena ia tahu sebagus apapun bicaramu dalam bergosip, itu sama sekali tidak berkualitas. Si pendiam adalah orang yang paling soleh atau soleha. Si pendiam adalah orang yang lebih memilih banyak bicara pada Tuhannya dalam doanya ketimbang pada orang. Sebab mereka selalu menjaga lisan, selalu menjaga hati dan pikirannya. Tidak suka mengumbar aib orang, selalu beribadah pada Tuhannya, mengeluh pada Tuhannya, dan berharap penuh pada Tuhannya ketimbang berharap pada manusia. Si pendiam selalu bermimpi tinggi, dan sebenarnya ia sangat cerdas. Bukan hanya orang yang banyak bicara saja yang bermimpi tinggi, si pendiam juga begitu. Orang yang pendiam terkadang adalah orang yang paling jenius. Udah dengarkan tadi PR si pendiam saja disalin oleh teman-temannya. Mana yang lebih jenius? Teman-temannya yang menyalin PR-nya atau yang disalin PR-nya, yaitu si pendiam. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya si pendiam itu sangat cerdas. Karena ia berusaha sendiri dengan kecerdasannya untuk memecahkan sesuatu masalahnya sendiri. Apapun itu, PR, tugas, dan lain sebagainya. Menjadi pasangan si pendiam adalah anugerah. Hidup bersama si pendiam itu adalah anugerah. Sebab ia adalah paket komplit yang jadi idaman semua orang. Cerdas, ramah, sopan, menjaga lisan, soleh atau soleha, baik juga, tidak banyak bicara, tidak suka menyakiti orang lain. Dan itu semua ada pada si pendiam. Betapa beruntungnya mendapat pasangan seorang pendiam. Sebenarnya masih banyak keistimewaan yang menakjubkan dari si pendiam. Di antaranya juga, ia memang kurang teman, tapi ia jarang memiliki musuh. Olehnya itu, saya katakan bahwa si pendiam itu menakjubkan. Sekarang saya akan bertanya kepada teman-teman. Dan jawabannya itu ditulis aja di kolom komentar sesuai versinya masing-masing. Pertanyaannya adalah, tahu nggak saat apa dan saat bagaimana si pendiam itu suka atau jatuh cinta sama seseorang? Kalau versi saya sih, saat ia suka sama seseorang itu ya biasanya suka marah-marah sama orang itu, kemudian suka jutek, cuek, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu wujud dari perhatiannya bahwa ia jatuh cinta pada orang itu, namun ia tidak berani mengungkapkannya. Oke, itulah yang saya sampaikan terkait dengan si pendiam. Ternyata si pendiam itu sangat menakjubkan. Oke, baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video ini. Ingat ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga teman-teman mendapat keberuntungan, sehat selalu dan sukses selalu. Salam motivasi dan sukses selalu dengan sejuta informasi dan cara. Terima kasih.